Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmatnya, nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk melakukan atau pertemuan kegiatan eh, penumbuhan budi pekerti ini secara virtual atau daring. Maka dari itu, seyogyanya kita sebagai hamba yang beriman wajib mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan pada suri tauladan kita, penutup para nabi, nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pada tabiin tabiut, serta kepada umatnya yang senantiasa patuh taat terhadap ajarannya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kegiatan KID, kajian Islam di sekolah, guna dalam rangka kegiatan sematan Ramadan di SMA Hanai Supang Mempek. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang fikih, ya, fikih. Bapak menyampaikan kepada teman ke anak-anak semuanya, tidak lupa jangan sampai tidak mengabsen di kolom komentar. Kemudian diisi buku kegiatan Ramadannya, baik itu kegiatan ibadah sehari-hari maupun untuk kegiatan ceramah yang telah disediakan di buku tersebut. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fikih Ramadan. Fikih. Kita ketahui makna puasa. Yang pertama makna puasa. Makna puasa, puasa dalam bahasa Arab itu disebut dengan asyam. Asyam atau as-saum. Ya, as-saum. Secara bahasa asyam artinya al-imsak, menahan diri. Sedangkan secara istilah asyam artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa lainnya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah waktu di mana kita mulai berpuasa. Maka dari itu kita perlu pahami bahwa maknanya secara istilah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan dan minum serta dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Inilah pengertiannya secara sederhana. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah makna puasa, kemudian hukum puasa. Hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan, ya, berkali-kali Bapak sampaikan bahwa hukumnya itu wajib. Sehingga kita semua wajib berpuasa di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita semuanya sama Allah diberi kekuatan, kesehatan, rezeki, tapi tidak melakukan atau tidak melaksanakan ibadah puasa di Ramadan ini. Bagi orang yang tidak melakukan ibadah puasa Ramadan tanpa uzur yang syar'i, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa. Dosa yang jelas itu
salah satu perbuatan maksiat. Karena apa? Karena sudah jelas Allah memerintahkan, mewajibkan kepada umatnya itu untuk berpuasa. Sehingga kita orang yang beriman itu harus melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu. Karena hukumnya wajib, ya, kecuali ya kita bahas orang-orang yang boleh tidak berpuasa seperti apa. Kalau seumpamanya kita semua sehat tanpa wujud yang syar'i seperti sakit, bepergian, ya, itu wajib hukumnya. Dan heran ya ketika kita melihat seperti orang-orang yang tidak memiliki rasa malu, ya. Dia secara terang-terangan minum, makan, ya, di bulan Ramadan ini, ya. Karena itu sekali lagi bahwa hukum puasa Ramadan ini adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Inilah dalil dalam Al-Quran bahwa ibadah puasa Ramadan itu adalah wajib. Wajib. Maka dari itu jangan sampai kita terjerumus kepada kemaksiatan. Contohnya apa? Sudah tahu bahwa mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari itu batas puasa, batas waktu puasa. Ini dengan terang-terangan tidak berpuasa. Maka dari itu jangan sampai kita sebagai orang yang beriman tergoda dengan bujukan-bujukan atau rayuan-rayuan setan laknatullah. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat. Syahadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga menunaikan atau mengeluarkan zakat. Yang keempat ibadah haji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sudah jelas ya. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Salah satunya puasa Ramadan. Jadi kalau kita melihat di sekeliling kita ada yang dengan terang-terangan makan, minum, ya, bahkan karena tidak punya etika, adab akhlaknya sudah luntur, ya, tidak ada di jalan raya pun juga dengan terang-terangan berani melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Ingat, itu dilarang oleh agama. Makan di bulan Ramadan, yang terutama orang-orang yang diberi kesehatan, mampu, orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah Ramadan, tapi orang tersebut melalaikan atau tidak melaksanakan ibadah puasa. Ini orang tersebut akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ibadah Ramadan itu wajib. Wajib untuk kita lakukan. Kecuali kalau kitanya bagi laki-laki atau perempuan itu sakit, ya, ada uzur. Bagi perempuan
datang bulan haid maupun nifas itu ada rukhsah, silahkan untuk tidak berpuasa. Bahkan orang yang bersafar pun juga bepergian boleh untuk tidak berpuasa. Ya, selama itu benar-benar tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh kalau kerja kerja di pabrik, maaf nih, kalau kerja di pabrik, orang tua kita kerja di pabrik, itu kewajibannya mencari nafkah untuk keluarga. Dan ingat, ya, siapa yang memberikan kita kesehatan, siapa yang memberikan kita bisa bekerja, itu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara syukur kepada Allah adalah apa? Tetap mencari nafkah, melaksanakan ibadah puasa. Karena apa? Mencari nafkah itu kewajiban. Kemudian jangan sampai jadi alasan kerja mencari nafkah tapi tidak berpuasa. Ini orang ini senantiasa jauh dari tuntunan agama. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, lihat orang-orang yang tidak berpunya etika. Lihat akhlaknya sudah luntur. Sengaja datang tengah siang, ya, makan, minum, padahal ini bulan Ramadan. Jelas orang tersebut akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah hukum puasa Ramadan itu wajib, ada keutamaan puasa, ya. Keutamaan puasa bahwa puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Karena bulan ini Allah pilih bulan yang mulia. Sebagaimana pembahasan kemarin-kemarin bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan mulia. Ya, Allah pilih bulan ini salah satunya adalah Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian apalagi salah satunya di sini bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, ya, adalah sebagai berikut. Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih An-Nasai. Ya, ini, ya, tidak ada tandingannya. Kalau kita bisa melihat karena bulan ini bulan yang mulia, Allah akan melipat gandakannya. Ya, ini motivasi bagi kita semuanya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa Ramadan ini, terutama bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah istimewakan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa kepada dirinya. Ada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan manusia itu bagi dirinya kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan aku akan membalas pahalanya. Ini menggambarkan kepada kita semua bahwa ibadah puasa ini sangat istimewa. Ya. Kita beribadah di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, Allah akan lipat gandakan. Ya. Kalau masalah jumlahnya itu hak Allah. Kita hanya bisa mengamalkan atau melakukan amalan-amalan soleh dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yakin Allah pasti akan membalas amalan soleh kita. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan itu pahala di hari kiamat kelak. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Ya, puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Yang pertama, ya, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis sabar yang pertama. Yang kedua, sabar dalam menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala
atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama puasa. Ini ya, harus sabar. Ya. Belajar sabar ya. Sabar karena ini hasilnya untuk kita ya. Nah, dan kita bisa mengambil pelajaran bagaimana eh, Rasulullah SAW bersabar, para sahabat bersabar ketika mendapat ujian cobaan. Allah akan berikan pahala yang terbaik di sisinya seperti itu. Ya jadi harus sabar ya. Mulai berlatih, mulai dari yang terkecil-kecil kita harus sabar, harus dengan kepala dingin seperti itu ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa dan Quran ya di sini akan memberikan syafaat di hari kiamat. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Ini ya, kita harus ketahui bahwa di dalam hadis puasa Al-Quran dan puasa itu akan menjadikan syafaat kelak di yaumil akhir. Kita harus yakin adanya hari akhir. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir, orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Dia tidak meyakini adanya hari pembalasan. Padahal Allah menciptakan kita ya ke bumi ini ya salah satunya untuk beribadah. Apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita supaya bernilai ibadah, maka diniatkan semata-mata itu untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Orang tua kita bekerja, niatkan karena untuk mencari nafkah. Orang tua kita doakan juga oleh kita sebagai anak-anak ya. Mendoakan supaya orang tua kita dalam mencari nafkah diberi kesehatan, diberi keselamatan, sehingga kita memohon juga kepada Allah supaya dimudahkan rezekinya seperti itu. Itu adalah kewajiban ya, sebagai orang tua seperti itu. Ya. Kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di bulan Ramadan ini jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sia-sia ya, mengundang syahwat, godaan setan, sehingga amalan atau nilai pahala di bulan Ramadan ini kosong, tidak ada ya. Maka dari itu ya kita semaksimal mungkin untuk bisa melakukan amalan-amalan soleh ya. Kita semaksimal mungkin berusaha bagaimana kita bergaul dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, supaya senantiasa dalam bergaulnya itu mendatangkan ridho Allah SWT dan menjadikan amal soleh. Tadarus bersama-sama, saling menasehati, ngobrol yang baik-baik, itu akan mendapatkan pahala. Anakku yang dirahmati Allah SWT. Kemudian orang yang berpuasa akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan dan pahala yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35 yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini ganjaran orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu sering-seringlah kita mohon ampunan kepada Allah, beristighfar, bertasbih, bertakbir, tahmid ya. Itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasanya ikhlas karena Allah, amal-amalannya ketika kita melakukan perbuatan kita ikhlas mengharap
Kemudian yang terakhir anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah perisai dari api neraka, ya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Imam Muslim, puasa adalah perisai. Perisai puasa adalah perisai. Di sini adalah perisai dari api neraka. Karena orang yang berpuasa yang mengharapkan ridho Allah SWT, senantiasa orang tersebut cenderung melakukan amalan-amalan soleh. Dan orang yang berpuasa akan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang akan mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Inilah yang perlu kita garis bawahi. Ibadah kita terutama di bulan Ramadan ini, perbaiki niat kita. Ini kita melakukan perbuatan amal-amalan soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Allah maupun dari Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi, marilah kita bersama-sama di bulan Ramadan ini kita memohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di dalam menjalani ibadah puasa Ramadan ini, puasa amal-amalan soleh kita senantiasa Allah mudahkan dan diridhoinya, ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dan menambahkan ilmu kita semua. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada kesalahan. Yang salah mutlak dari Bapak dan yang benar milik Allah SWT. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka